Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi, mahasiswa Prodi PPKN semester 4 Universitas Padmagraha. Di sini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sumber belajar yang diampu oleh Ibu Yufia Nurseha MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, langsung saja. Di sini pokok-pokok penting dari kajian pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan pertama yaitu terkait penerapan Pancasila dari masa ke masa. Itu pada tahun 1945 sampai dengan 1999 pada masa awal kemerdekaan, di mana di Indonesia tersebut mengalami masa pasang surut dan juga mengalami masa-masa kesulitan gitu dari bentuk penerapan Pancasila itu sendiri, karena banyaknya upaya-upaya untuk melemahkan Pancasila. Itu yang pertama yang pernah terjadi ialah terkait pemberontakan PKI, itu pada tanggal 18 September 1948, yang dimana di situ diketuai oleh Musso. Upaya tersebut ialah bertujuan untuk merubah yang namanya negara Indonesia menjadi negara Soviet dan juga berideologikan komunis. Itu salah satunya. Yang kedua, adanya bentuk yang namanya pemberontakan DITII ataupun Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang tujuannya adalah di situ untuk mendirikan negara Islam Indonesia, yang memang di situ segala macam peraturannya ialah bersumber dari aturan-aturan Islam. Akan tetapi saat dilihat bentuk peraturan-peraturan Islam tersebut sangat berlawanan serta banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang memang terjadi. Banyaknya pembunuhan, banyaknya perampasan hak-hak ekonomi, hak-hak yang memang dimiliki oleh rakyat. Itu yang memang di situ terjadi dalam pada masa awal-awal kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada yang namanya bentuk pendirian suatu organisasi atau yang namanya Republik Maluku Selatan. Di situ disinyalir untuk membentuk yang namanya perpecah belahan dari segi bentuk daerah-daerah negara Indonesia yang memang tadinya berbentuk negara keseluruhan gitu, bukan negara federal. Di situ adalah upaya bentuk-bentuk untuk memecah belah dari bangsa itu Indonesia itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini sendiri masih dalam kepemimpinan Soekarno. Di sini adalah bentuk-bentuk demokrasinya ialah demokrasi terpimpin, yang mana di situ karena Soekarno itu sendiri melihat dari permasalahan yang terjadi, banyak sekali gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan yang memang di situ tujuannya untuk mengancam ketahanan dan juga keamanan dari bangsa. Oleh karena itu Soekarno membuat yang namanya demokrasi terpimpin, agar segala macam kebijakan, segala macam peraturan, segala macam keputusan ialah bersumber dari pemimpin itu sendiri, yang di situ ialah sebagai seorang pemimpin ialah Presiden Soekarno itu sendiri. Dan juga pada masa Orde Lama tersebut terjadi permasalahan, yaitu adanya yang namanya ketetapan MPRS, yang di situ dari segi kebijakan ialah memutuskan untuk presiden menjabat sampai dengan akhir hayat jabatannya, sampai dengan ia meninggal gitu. Nah, maka dari itu bentuk-bentuk nanti yang permasalahan yang akan terjadi apabila dibuatnya aturan tersebut, maka akan terjadi kesewenang-wenangan dalam bentuk kepemimpinan yang dipimpin oleh presiden. Itu bentuk-bentuk kemunduran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, ataupun tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Nah, selanjutnya itu terkait pada masa tahun 1966 sampai dengan 1998, itu pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini sendiri kepemimpinan Presiden Soekarno sudah mulai melemah akibat tamparan-tamparan yang memang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, itu terkait banyaknya pemberontakan baik dari PKI, baik dari DITII, baik dari bentuk-bentuk gerakan separatis lainnya yang memang di situ tujuannya mengancam dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dimana pada akhirnya pada masa itu kepemimpinan Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, yang memang di situ Soeharto telah berhasil memberantas bentuk pemberontakan yang memang terjadi, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh PKI itu sendiri. Nah, jadi Presiden Soeharto sendiri menerapkan kembali Undang-Undang Negara Republik Indonesia serta menerapkan berbagai macam kebijakan yang di situ tujuannya mengembangkan serta memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Dibuktikan dengan waktu yang singkat
Indonesia mulai hidup dengan sejahtera, serta segala macam aspek ketahanan juga keamanan negaranya sudah mulai membaik. Dibuktikan karena memang Soeharto itu sendiri telah berhasil memberantas PKI dengan waktu yang memang sangat singkat. Nah, itu bentuk-bentuk penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Akan tetapi pada masa Soeharto ini sendiri gitu, hak-hak kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memiliki pendapat terkait pengembangan dari bangsa itu sendiri atau pemikiran-pemikiran rakyatnya memang dibatasi dari pemikiran-pemikiran mahasiswa, pemikiran-pemikiran aktivis, politisi. Makanya banyak sekali memang aktivis yang memang di situ dibunuh, aktivis yang memang tidak diketahui pada saat itu banyak yang lenyap, tidak diketahui keberadaannya. Itu bentuk-bentuk otoritarisme yang memang dimiliki oleh kepemimpinan dari Presiden Soeharto. Nah, selanjutnya pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini sendiri banyak sekali bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi terkait yang namanya penerapan Pancasila. Karena memang di sini banyak sekali ideologi-ideologi yang masuk, banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk yang memang menerpa banyaknya masyarakat ataupun remaja-remaja ataupun pemuda di Indonesia. Maka banyak sekali pemuda-pemuda ataupun masyarakat di Indonesia yang memang masih remaja kurang sekali memahami bentuk sejarah-sejarah penting dari Pancasila dan juga perjuangan bangsa itu sendiri, Indonesia itu sendiri dalam kemerdekaannya, baik dari segi internal ataupun eksternal. Permasalahan-permasalahan tersebut ataupun dampak-dampak dari perkembangan media-media tersebut mungkin banyak sekali dampak positifnya, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan banyak bentuk dampak-dampak negatifnya terkait nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya-budaya yang luhur di Indonesia. Memang di situ dimasuki oleh budaya-budaya asing yang memang budaya tersebut sangat tidak baik untuk perkembangan dari segi psikis ataupun perilaku dan nilai-nilai agamis dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya itu dinamika nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang pertama, hakikat ideologi terbuka. Terdapat pendapat pakar yang dikemukakan oleh Mubianto, yaitu mengumumkan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadikan pegangan atau pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Nah, pada dasarnya ideologi ini sendiri dapat kita terjemahkan bahwasanya sebagai dasar pelaksanaan pemikiran segala macam kepercayaan-kepercayaan dan juga segala macam interaksi yang memang di situ tujuannya untuk sebagai landasan dari pelaksanaan kebiasaan masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu terkait kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan itu. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Nah, dari stabilitas nasional yang dinamis adalah sebagai bentuk kepentingan-kepentingan dari bangsa itu sendiri gitu, dari kepentingan-kepentingan masyarakatnya, kepentingan-kepentingan pemerintahannya. Salah satu bentuk upaya mewujudkan suatu kesejahteraan serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dinamis. Makanya segala macam ideologi tersebut jangan sampai lepas dari yang namanya kepentingan-kepentingan rakyatnya. Yaitu yang kedua, terkait larangan untuk memasukkan pemikiran Marxisme, Leninisme dan juga komunisme. Nah, bentuk-bentuk pemikiran ini sendiri yang memang ataupun ideologi ini sendiri sangat-sangat tidak sesuai dengan budaya-budaya di Indonesia yang memang tidak ada yang namanya pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk melemahkan Pancasilais gitu ataupun nilai-nilai Pancasila, di mana di sini terdapat yang namanya sistem kapitalisme dan juga komunisme yang memang di situ tidak sesuai dengan budaya dan juga nilai-nilai ataupun penerapan dari segi apapun, baik segi ekonomi, sosial, budaya dan juga bentuk-bentuk upaya bentuk hal-hal yang lainnya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga itu mencegah dan datangnya paham liberal. Nah, liberalisme ini sendiri memang paham-paham yang memang tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia, yang pada dasarnya negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menerapkan asas Pancasila dan juga negara-negara kesatuan yang memang di sini tidak ada yang namanya negara-negara bagian, negara-negara serikat. Oleh karena itu budaya tersebut jangan sampai masuk ke dalam negara Indonesia yang akan memperpecah belah bangsa. Dan yang keempat, larangan pada pandangan ekstrim. Nah, pandangan-pandangan ekstrim ini sendiri seperti adanya bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan separatisme, bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang memang di situ tujuannya melemahkan dari segi pertahanan dan juga keamanan bangsa. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk hal-hal yang memang dilarang, seperti adanya yang namanya organisasi
organisasi-organisasi ataupun ormas-ormas yang di situ melemahkan yang namanya keamanan negara, serta memberikan isu-isu yang negatif terhadap keamanan bangsa, dan juga upaya-upaya memperpecah belah bangsa. Karena memang banyak sekali kita lihat ormas-ormas serta gerakan-gerakan yang memang di situ tujuannya melemahkan bangsa, dan hal tersebut memang sangat dilarang oleh negara Indonesia itu sendiri. Dan yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Nah, norma-norma ini sendiri yang seperti kita ketahui banyak sekali, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan banyak sekali norma-norma yang ada di Indonesia. Dan hal tersebut apabila ingin menciptakan suatu norma-norma yang baru atau peraturan-peraturan kebijakan yang baru, haruslah melalui kesepakatan dan juga persetujuan bersama. Selanjutnya terkait perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Itu yang pertama dalam bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang pertahanan dan keamanan. Seperti yang kita ketahui pasti semuanya udah pada paham ya terkait bidang politik dan hukum. Jadi penerapan Pancasila ataupun perwujudannya ialah terlihat dari bidang politik serta hukumnya. Masyarakat bisa ikut serta dalam yang namanya pemilu dalam bentuk-bentuk pemilihan ataupun regenerasi kepemimpinan, dan juga masyarakat sudah mendapatkan hak-haknya terkait keadilan serta perwujudan hukum-hukum yang memang ada di Indonesia, yaitu terkait. Dan selanjutnya terkait bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini sendiri memang sudah pasti kita ketahui bagaimana perwujudan yang namanya Pancasila itu sendiri terkait perkembangan perekonomian serta sosial bangsa Indonesia itu sendiri, apakah memang sudah sejahtera, apakah memang masih memiliki kekurangan dari segi perekonomian. Dan yang ketiga terkait bidang sosial budaya. Nah, dari perwujudan nilai-nilai Pancasila sendiri, otomatis dari bidang sosial budaya pun harus diperhatikan, karena memang nilai-nilai Pancasila memang membebaskan dari setiap daerahnya mengembangkan kebudayaan dan juga perkembangan-perkembangan dari segi adat-adat istiadatnya masing-masing. Dan yang terakhir bidang pertahanan dan keamanan. Dari bidang pertahanan dan keamanan ini sendiri, pada dasarnya Pancasila harus memberikan rasa aman, harus memberikan rasa kenyamanan bagi bangsa ataupun rakyat Indonesia itu sendiri, dari segi keamanan, dari segala macam bentuk ancaman-ancaman yang terjadi dari dalam maupun dari luar negara Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Apabila ada hal-hal yang memang dirasa memang kurang cukup yang disampaikan oleh pemateri, saya memohon sarannya agar bisa memberikan saran untuk lebih baik lagi dalam perkembangan saya dalam menjelaskan materi untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.